Bahagia itu apa? Mungkin jawabannya macam-macam. Bahagia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, sahabatku, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ketika bertanya kepada kita atau kita bertanya kepada antum semua, bahagia itu apa? Mungkin jawabannya macam-macam. Bahagia itu kalau sudah punya uang banyak. Bahagia itu kalau mendapatkan istri yang soleha. Bahagia itu kalau naik jabatan atau pekerjaan baru yang gajinya lebih besar. Bahagia itu kalau sudah punya rumah yang baru, yang mewah. Bahagia itu mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Bahagia itu mendapatkan sesuatu yang kita impikan, yang kita inginkan, kemudian terwujud. Jawaban-jawaban itu bisa jadi iya. Kalau misalkan ukurannya ukuran kehidupan dunia. Memang tidak dipungkiri, tidak lepas daripada itu semuanya. Akan tetapi seluruh kebahagiaan yang tadi digambarkan menjadikan alasan argumentasi apapun, coba kita renungkan sejenak. Apabila kebahagiaan yang kita dapat uang banyak tapi sakit, manfaat apa tidak? Anak punya, kita berharap keturunan yang soleh dan soleha. Kita lihat keadaannya ternyata seperti Kan'an misalnya, anak yang durhaka. Bagaimana perasaan orang tua? Lalu kemudian ketika mendapatkan rumah mewah, jabatan bagus, ternyata penghuninya didiagnosis kena stroke, malah stroke berat. Betapa tidak manfaat itu yang namanya rumah mewah, sehebat apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran di dalam Ibrahim ayat yang ke-7 yang biasa para mubalik, para dai, para ulama berikan penekanan terhadap firman ayat Allah yang satu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzanna rabbukum la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah memaklumkan namanya sifat manusia yang berkeluh kesah, bersyukurnya sedikit, bakar kubur nikmat. Maka Allah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, ditambah lagi nikmatnya. Syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Diberikannya jabatan, alhamdulillah, itu amanah. Diberikannya kemampuan kita berpikir yang enak, yang sehat badan kita, alhamdulillah. Selalu begitu dan begitu. Tidak ada pernah lepas dari mulut ini bicara alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tambahkan kenikmatan apa? Hati yang nyaman, pikiran yang tenang, selalu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada siapapun, tidak punya perasaan iri pada orang lain. Hatta orang lain itu mungkin bisa jadi kehidupannya lebih dibandingkan kita, lebih mungkin secara kedudukan, harta, ya, keadaan badannya barangkali. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak identik yang namanya nikmat itu bentuknya uang saja, harta saja, harta, tahta, wanita saja. Kita bisa duduk, bicara-bicara seperti ini, tidak sakit gigi, katakanlah saya secara pribadi, alhamdulillah. Sepasang kaki, masih bisa duduk, masih bisa nikmat. Coba bayangkan yang di rumah sakit, atau saudara kita yang di luar sana, buntung kakinya, susah untuk berjalan. Tangan sepasang ini kanan dan kiri. Masya Allah, luar biasa. Bandingkan saudara kita yang mungkin bisa jadi hari ini banyak yang tidak punya tangan kiri atau sebaliknya tangan kanan. Apakah itu tidak bersyukur kepada Allah? Itu kenikmatan mata. Alhamdulillah bisa melihat atau dilihat kamera ini. Lebih penting adalah kameranya Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab dengan mata ini. Betapa kita harus banyak bersyukur. Mata masih bisa melihat. Lihat saudara kita yang buta. Lihat saudara kita yang mulai rabun. Lihat saudara kita yang katarak yang lagi dioperasi sekarang ini karena gara-gara bermasalah dengan matanya. Hidung. Subhanallah. Masya Allah. Bebas. Kita hirup oksigen yang Allah berikan kepada kita. Itu kenikmatan. Di luar sana hari ini yakin banyak orang yang masih dibantu dengan oksigen sehingga nafasnya tersengal-sengal, terkena ispa. Ya, betapa tidak nyaman. Inilah dimaksudkan oleh Allah dengan ayat tadi. Alhamdulillah ya Allah, saya alhamdulillah masih dalam keadaan tidak terganggu nafas saya. Alhamdulillah ya Allah, tidak terganggu penglihatan saya. Ini yang namanya kebahagiaan sesungguhnya. Betapa banyak orang ketika dia bermasalah dengan matanya, dengan hidungnya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan apalagi dalam bagian jantung, hati bermasalah. Dia keluarkan banyak rupiah, dolar bahkan demi untuk kesehatan. Maka syukuri yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dan Allah mengancam di ayat selanjutnya, kalau misalkan manusia mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka azab akan turun kepadanya. Azab itu bisa jadi bentuknya kecelakaan, musibah. Yang lebih bahaya lagi azab itu adalah hatinya pekat, kelam, hitam, gak punya cahaya hidayah. Ini yang lebih jauh bahayanya. Tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara nggak bersyukur kepada Allah, seolah-olah yang dimiliki, yang didapati, yang dinikmati itu milik kita. Tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Maka terpenting buat kita semuanya, ayo kita terus mencoba banyak bersyukur, jangan sampai mengkufuri yang Allah berikan kepada kita dengan seluruh nikmat di kehidupan dunia ini. Semoga manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.